Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Ristan. Ya, selamat malam. Oke, perkenalkan saya Aristan Kennedy dari mahasiswa Universitas Mamulang. Saya jurusan Sastra Indonesia. Ya, dalam pertemuan malam ini saya ingin sedikit wawancara untuk buat Neng Neng Puspi ya. Iya betul Kak. Yang Puspi aja juga boleh. Oke, Neng Puspi. Hmm. Untuk sejauh ini kan saya kan mau melihat apa tuh prestasi-prestasi yang pernah saya dengar sih dari Neng Puspi seperti itu. Nah, Neng Puspi boleh ceritakan nggak sedikit dari pengalamannya sekarang gitu kan? Sebelum masuk di sesi pertanyaan yang saya akan tanyakan. Iya, ini pengalaman tentang apa dulu nih Kak? Ya, sebelum masuk ke dunia sastra populer seperti itu, yang Puspi udah awalnya menulis cerpen seperti itu, banyak membuat puisi. Nah, jadi saya apa tuh terinspirasi banget gitu kan, ya keren banget seperti itu prestasinya. Lihat dari sertifikat yang pernah saya lihat seperti itu. Iya. Kita mulai nih ya Kak, dari pengalaman Puspi dulu ya. Iya, iya betul. Kalau dari pengalaman ini berangkat dari keresahan sebenarnya Kak. Karya-karya itu munculnya dari keresahan Puspi. Jadi pada waktu itu tamat dari SMA, kan Puspi Iya. tidak melanjut kuliah. Yang untuk melanjut ke ini Puspi ini punya kembaran. Wah, Nah, keren. kembaran Puspi ini dia juga memiliki kreativitas yaitu di bidang sastra. Dia seorang teaterawan, seorang pemain teater. Nah, karena kebetulan pada waktu itu kondisinya kami sama-sama lulus dan hanya kembaranlah yang mendapat ruang ataupun untuk melanjutkan ke tingkat perkuliahan. Sementara Puspi kayaknya karena keterbatasan ekonomi, jadi orang tua mengatakan untuk adik atau Puspi kita apa dulu planning dulu untuk tahun depan ataupun untuk beberapa tahun kemudian gitu. Nah disitulah muncul rasanya resah, galau. Ini kayak mana ya untuk masa depan ketika semua rata-rata teman itu kan kuliah, Puspi tidak kuliah gitu kan. Jadi Puspi merasa sebagai teman Puspi menemani hari-hari Puspi itu dengan Puspi menulis. Dengan Puspi banyak membaca, maka timbullah inisiatif ataupun gagasan kayaknya untuk memulai menjadi seorang penulis memang tidak terlepas dari membaca. Karena rajin membaca itulah Puspi membuat sebuah karya. Itu berawal dari kayak tulisan puisi. Mulai dari puisi dulu, Kak. Puisi-puisi mengenai keresahan, kegalauan gitu. Pertanyaan pertama nih Puspi, tidak harus panjang lebar ya diperjelaskan ya, ini sepengetahuan Puspi aja. Itu Iya, iya nomor boleh. satu itu pertanyaannya itu apa yang menginspirasi Anda menulis cerpen atau puisi dari diri Puspi? Oke, menginspirasi ya, Kak. Kalau dari inspirasinya, pertama Puspi suka tulisan yang memang tidak terlepas dari sejarah, budaya, dan lokalitas. Kenapa Puspi mengatakan demikian? Karena Puspi merasa jika Puspi keluar dari zona nyaman, ini Puspi kan dalam era milenial. Kebanyakan milenial suka dengan tulisan-tulisan yang bernuansa patah hati, percintaan. Tapi Puspi Wow, mencoba untuk keluar dari zonanya yaitu kita mencari genre yang dimana memang dibutuhkan. Sekarang jarang sekali kita temukan penulis yang memang membawa sejarah ataupun budayanya. Itu inspirasi Puspi. betul, wah keren banget ya Puspi ya. Apalagi kan puisinya kan banyak tentang ada yang tentang percintaan seperti itu ya. Itu kalau dari ini dari Puspi kalau menyampaikan puisi tentang percintaan itu datangnya dari mana ya? Dari hati atau gimana ya? Kalau tentang puisi percintaan itu memang dari pengalaman sih, kebanyakan dari pengalaman ataupun Puspi mendengar cerita dari teman ataupun dari konsumsi tontonan yang Puspi tonton seperti itu banyak. Oh,
banyak. jadi banyak ya gambaran-gambaran itulah sehingga terpikirlah ya buat mau membuat ide puisi tentang percintaan seperti itu ya setelah melihat Iya, insiden betul. seperti itu ya. Oke nih Puspi, wah keren banget itu. Ya ini pertanyaan kedua nih Puspi. Hmm. Siapa penulis sastra populer favoritnya si Puspi? Kalau sekarang untuk bagian sastranya, Puspi itu dari dulu Puspi menggemari Andrea Hirata. Oh Andre Danatawa, keren. Puspi suka dengan nuansa karya-karya beliau itu. Dia sastra, tapi sastra yang memang setiap dari pembaca itu masuk ke dalam cerita dia. Hmm. Sastra yang memang bisa dinikmati kalangan baik itu awam, orang-orang sastrawan gitu, masuk ke dalam nuansa cerita yang ia sampaikan, yang ia tuliskan gitu maksudnya. Wah, keren. Ini dalam apa tuh setelah Puspi mengenal apa tuh tokoh tersebut, Puspi ada ide nih pembuatan untuk puisi atau cerpen itu. Nah, pertama sekali itu Puspi membuat cerpen itu tentang apa ceritanya? Untuk pertama kali Iya, ketika Puspi menulis, iya. pertama kali Puspi menulis cerpen itu memang tidak terlepas dari budaya, Kak. Puspi memang entah kenapa Puspi memang tersorot sekali tentang budaya, mengangkat tentang budaya apa saja gitu. Baik itu dari suku Puspi, Puspi kan suku Batak dan Iya. Jawa, Puspi itu Iya. suka dengan memasuki unsur-unsur budaya Batak, budaya Jawa, budaya Melayu, ataupun lokalitas di daerah tersebut. Oh, begitu ya. Puspi ya. Keren. Ini Puspi udah punya ini cerpen sendiri kan? Itu udah dibuat beberapa cerpen yang udah masuk di mana itu di media massa atau gimana? Udah ada kan? Kalau cerpen beberapa kali sudah memenangkan lomba tingkat provinsi dan nasional, Kak. Kalau untuk puisi itu Puspi nasional sampai ke internasional. Wah, keren. Puspi, Kalau dari uh, cerpen ya, Kak? Apa, Kak? Puspi apa tuh? Apakah di sisi lainnya kan udah ada planning buat untuk membuat cerpen sendiri gitu kan? Atau buat apa tuh seorang penulis cerpen atau puisi itu kan? Udah ada buku yang terbit atau seperti itu? Apakah sudah Sudah ada ada, planning seperti itu? Apa memang udah ada buku yang udah terbit ini tentang penulisan Puspi seperti itu? sudah ada. Itu buku puisi ya, Kak. Mm-mm. Buku puisi judulnya Mengenang Bumbu Rindu Dapur Inang. Tahun terbit 2021. Isinya itu muatan lokal mengenai budaya-budaya Batak. Ada Wah, budaya Batak. Di situ Puspi memperkenalkan bagaimana budaya Batak ini dikenal melalui sastra, terutama puisi. Seperti Inang, Inang itu kan ibu. Di situ ada unsur budayanya, ada unsur percintaannya, dan ada unsur dilemanya, lokalitasnya. Pokoknya serba banyak bumbunya. Seperti judulnya lah, iya, bumbu Inang. bumbu Banyak inang ya. bumbunya. Oh, itu yang tema yang sering muncul ya, yang sering ini ya, bumbu inang. Iya. Ya, keren sih, tapi saya belum tahu banyak dah, karena kan Puspi kan dari keluarga sana yang Batak ya. Tapi nanti Iya, saya boleh deh mau lihat cerpen dari Puspi nanti kan biar saya bisa baca-baca, biar tahu iya. nanti kan ya keanekaragaman di sana seperti itu. Jadi kan bisa berbagi pengalaman lah seperti itu. Iya, betul betul. Karena orang sastra Boleh. itu kan juga harus mengenal beberapa adat itu kan ya, suku seperti itu kan, seperti apa kan Betul. perkembangan sastra yang ada di Indonesia seperti itu. Mm. Oke Pusti, keren banget dah. Nah ini pertanyaan terakhir aja nih Pusti, nggak harus semuanya. Apa tuh, Nah Kak? yang ketiga ini bagaimana proses kreatif Anda dalam menulis?
proses kreatif. Kalau berbicara mengenai proses kreatif, memang Puspi itu kebanyakan ketika menulis, Puspi itu lebih banyak riset. Puspi langsung terjun ke lapangan. Contoh, Puspi ingin menulis sebuah tentang ramuan. Ramuan di daerah Riau, Kak. Khususnya nama-nama daerahnya itu adalah daerah Rantau Baru Bawah. Nah, di situ ada namanya ritual. Ritual seperti ritual pengambilan madu sialang. Nah, karena selain untuk membuat sebuah tulisan yang baik itu bukan saja membaca, melainkan kita harus riset langsung ke lapangan. Dengan perjalanan waktu 2,5 jam dari rumah Puspi ke lokasi tersebut gitu. Puspi itu apa ya, perjalanannya kalau terbilang sulit memang sulit, Kak, karena di situ budayanya terus masih lokalitasnya itu masih benar-benar nuansa hutan rimba gitu. Jadi Puspi itu suka hal-hal yang memang sulit disentuh, tapi Puspi ingin orang lain ataupun masyarakat tuh tahu loh, kita tuh punya budaya yang patut kita kembangkan, patut kita kenalkan ke nasional maupun ke internasional. Wah, keren banget ya Puspi. Ya, kayaknya ini banyak deh kalau udah terkenal untuk nantikan Puspi kan dalam pengembangan ininya nanti di suku daerahnya nanti itu pastilah itu nanti kan banyak masyarakat yang tertarik. Terus dari Betul. budaya lain juga nanti pasti akan berkunjung ke sana nanti setelah melihat apa tuh perubahan yang ada di daerahnya si Puspi seperti itu. Nah, kan banyak cerita-cerita kayaknya itu yang sangat menarik seperti itu. Saya aja juga ngerasain deh, wah kalau saya ke sana itu jadinya penasaran banget ya rasanya pengen ke sana deh mau lihat ya seperti itu ya kayak ada peninggalan juga ya sejarah seperti itu Ya. ya. Pokoknya Kak, gimana ya Kak? Kalau Puspi sekarang tuh merasakan banyak keresahannya ya Kak. Mungkin karena tergantung dari bahan bacaan Puspi yang semakin kita banyak membaca, semakin kita merasa kita ini kurang loh, kita masih amatiran gitu. Puspi Betul. pingin menjadi sebuah gebrakan gitu, penggerak bagi adik-adik kita yang masih di usia Gen Z dan Alpha untuk bahwa di daerahnya itu banyak loh kekayaan alam ataupun sumber daya alam yang harus kita geluti lagi, kita gali lagi gitu. Karena zaman sekarang itu memang kalau terbilang susah, memang susah sekali ya Kak untuk mengajak adik-adik kita gitu kan untuk mencintai alamnya, mencintai budayanya. Kebanyakan mereka itu terpengaruh oleh globalisasi, sayang sekali gitu. Mereka terprosot oleh link-link yang seperti banyak hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Padahal banyak hal-hal yang harus kita gali gitu sebagai generasi Benar, betul milenial. sekali. Wah, 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 keren, keren, keren. Ya bolehlah nanti apa tuh saya juga belajar banyak dari Puspi nanti tentang pengalaman yang ada di Puspi. Oke Neng Puspi, terima kasih ya atas waktunya malam ini. Ya saya banyak-banyak terima kasih kepada Neng Puspi ya. Nanti kan saya mau minta apa tuh puisi atau cerpen lah yang udah terbit seperti itu. Saya mau baca-baca deh tentang apa tuh prestasinya Neng Puspi gitu. Biar saya kan juga Iya, bisa iya. sambil belajar. Nanti saya juga mau lihat ya. Siapa tahu kan nanti ada apa tuh minat saya kan ya bisa sama dengan Puspi nanti kan walaupun di daerahnya berbeda-beda gitu kan ya saya juga bisa menginspirasikan di tempat saya seperti di Palembang nanti kan ada cerita apa dalam ininya nanti kan dalam legenda-legenda apa ya seperti itu kan ya nanti kan saya pengen kembangkan juga ya sama seperti Puspi seperti itu. Nah, sekali lagi terima Iya, kasih iya. ya Neng Puspi ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.